Trade Radio Indonesia, kamu dengar, aku nyiar. Hello Trip People, apa kabar nih? Pastinya sehat dan semoga semangat selalu ya menjalani hidup ini. Nah, di weekend kali ini bareng gue TJMJ bakalan nemenin lo di Biru Bincang Seru yang pastinya dengan tema dan bintang tamu yang menarik. Nah, dari Trip People nih, siapa sih di masa sekolah atau di bangku kuliahnya suka nih sama kimia? Yang kata orang ya susah ya, sulit, karena ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan sifat suatu unsur atau zat. Nah, ngomong-ngomongin kimia, apa sih, ngapain sih kita ngomongin kimia? Sebelum itu kita sapa dulu nih daripada pembahasannya lebih jauh sama bintang tamu kita. Halo Kak. Halo. Halo. Nah, Kakak gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat banget. Ya, alhamdulillah ya. Soalnya sekarang musimnya pancaroba kan, kayak banget. hujan, panas gitu ya. Nah, nih boleh dulu Kak perkenalin namanya Kakak siapa, terus Kakak dari mana, terus apa nih, ngapain kita bahas-bahas kimia nih? Oke, boleh banget dari aku dulu ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahwa Harika Imam dari jurusan Kimia Universitas Andalas dan sekarang aku udah semester 7. Dan satu lagi aku bawa temen nih sekarang, boleh banget dikenalin Kak? Halo, kenalin, nama aku Maulina Mahdi Dinastian dari jurusan Kimia Angkatan 20. Oke, Kakak apa tadi? Kakak Zahwa. Zahwa sama? Kak Dini. Oke, berarti aku manggilnya Kak Zahwa sama Kak Dini ya. Oke, ngapain sih Kak kita bahas kimia kali ini nih? Kayaknya bukan membahas tentang jurusan kimia ya. Mungkin boleh di-spill dikit nih Kak. Kenapa kita bahas kimia kali ini? Boleh banget. Jadi alasan kenapa sekarang kita bahas kimia nih, karena kebetulan banget sekarang di jurusan Kimia Universitas Andalas sedang mengadakan acara nih Kak. Acaranya adalah acara lomba kimia ke-27. Dan kebetulan banget di tahun ini kami akan membuka untuk pesertanya adalah mahasiswa dan siswa SMA SMK sederajat. Wah, ada lomba kimia nih di UNAN ya. Iya betul. Ya, buat mahasiswa dan SMA SMK sederajat. Ya. Wah, mungkin menarik juga ya. Soalnya kayak wah, lomba kimia nih, gimana sih lomba kimia? Apakah campur-campurin zat atau gimana itu ya? Mungkin sebelum para Trip People nih bertanya-tanya, aku mau nanya dulu nih, apa sih latar belakang diadain lomba kimia ini? Udah yang ke-27 ya? Iya, udah ke-27 nih Trip People, kayak wow, udah tua banget ya. Kayaknya itu udah nikah sama punya anak satu kayaknya. Boleh nih Kak di spill Kak. Untuk sejarah dari lomba kimia sendiri mungkin dari Kak Dini yang bakal jelasin Kak. Oke, mungkin lomba kimia ini adalah lomba dari jurusan kimia yang dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa Kimia UNAN, di mana lomba kimia pertama kali ini dilaksanakan pada tahun 1992 Kak. Wow, 1992. Mungkin kita belum lahir juga ya. Udah lama banget ya. Berarti itu tuh udah dari kimianya sendiri, Hima Kimia sendiri kah yang mengadakan di waktu itu, atau terinspirasi dari siapa gitu Kak? Nah, untuk lomba itu sendiri pertama kali diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Zulhajri, di mana Bapak ini sekarang adalah dosen di jurusan kimia sendiri Kak. Jadi emang lomba ini tuh dicetuskan oleh jurusan kami sendiri. Oh, berarti dari bapak dosennya ya? Iya betul. Berarti inspirasinya emang dari dosennya sendiri gitu. Terus nih Kak, gimana sih apa tema dari lomba ini sendiri gitu? Aku tadi kita udah bincang-bincang juga ya, tapi lomba aku nggak masuk nih sama temanya karena terlalu panjang gitu ya. Boleh diceritain lagi Kak? Oke, jadi untuk tema lomba kimia ke-27 kali ini kami mengangkat tema lingkungan, di mana untuk tema besarnya dengan tema Contribution of Young Generation in Achieving Indonesia's Forestry Other Land Use atau FOLU Netsing 2030. Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang masih baru pertama kali dengar tentang FOLU Netsing itu apa sih sebenarnya. Jadi FOLU Netsing ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah, di mana salah satu tujuannya itu menekan emisi gas CO2. Jadi intinya pada lomba kimia ke-27 kali ini kami mengangkat isu lingkungan, karena yang bisa kita lihat sekarang lagi rame-ramenya kan tentang polusi, tentang limbah yang berserakan di mana-mana. Nah, disitulah kami dengan mengangkat tema ini, kami mengajak para mahasiswa dan siswa-siswi SMA SMK sederajat untuk lebih berpikir kreatif, inovatif dalam menanggulangi nih isu-isu lingkungan yang sekarang.
Wah, unik banget ya. Soalnya kayak emang bener sih di zaman sekarang yang polusi udara di mana-mana, apalagi Indonesia di ibu kota kita yang polusi udara nomor 1 tercemar itu sedunia kan. Jadi dengan lomba kali ini mungkin bisa mengajak atau menginovasi masyarakat dan mahasiswa atau siswa untuk kreatif dalam bidang mengolah lingkungan ya, biar kita di peranannya terutama di ilmu kimia itu sendiri. Nah, jadi kami dengan berharap nantinya akan banyak nih inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa atau siswa SMA SMK sederajat yang punya ide-ide menarik nih untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang sekarang gitu. Wow, menarik nih Trip People. Jadi selain lomba kita juga mencintai lingkungan kita ya. Nah, selain itu Kak, ada nggak sih alasan khususnya lomba ini sendiri gitu, selain untuk tadi kan itu alasan kenapa tema itu diangkat kan, ada nggak sih alasan khususnya sendiri lomba ini diadakan gitu? Oke, jadi untuk alasan khusus tersendiri itu sebenarnya lomba ini adalah bisa dibilang ya trademark dari jurusan kimia sendiri. Jadi setiap tahun akan selalu ada lomba kimia. Nah, makanya di tahun sekarang kami juga nggak mau ketinggalan nih dari panitia lomba kimia. Kami juga mau mengangkatkan lomba kimia yang ke-27 untuk tahun ini. Wah, berarti emang setiap tahunnya mengadakan lomba ini ya. Betul. Karena udah kegiatan tahunan lah tibanya ya. Nah Kak, tadi kita juga bingung nih, kimia apa sih yang dilombain, mungkin campur-campurin juga nggak mungkin kan, karena yang aku dengar tadi itu ada siswa juga kan. Jadi boleh nih Kak dijelasin apa aja sih kegiatan lomba yang ada di lomba kimia ke-27 kali ini? Oke, jadi untuk lomba kimia ke-27 kali ini, kami targetan untuk pesertanya kami akan membuka untuk mahasiswa dan siswa SMA. Nah, untuk rincian lombanya boleh nih Kak Dini dijelasin ke teman-teman Trip People biar bisa tahu apa aja nih yang ada di lomba kimia. Boleh banget nih. Nah, untuk lombanya itu yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada lomba kimia perorangan, ada lomba cepat tangkas kimia, dan juga ada workshop open laboratory, dan juga ada fun game. Gitu. Wow, banyak ya. Iya. Kalau untuk lomba workshop tadi ada laboratory, karena di labor kayaknya ya. Bisa dijelasin nggak Kak itu tuh kayak apa? Nah, yang untuk workshop ini kita membuat suatu praktek sekaligus juga ada pemateri, di mana workshop kali ini yaitu bertemakan tentang ekoprint di gelas mug. Gitu. Oh, gelas mug itu gelas apa ya? Yang di mug gitu. Oke. Berarti itu kayak lebih ke kayak seminar atau gimana yang laboratori ini? Kalau yang open laboratory itu kita memperkenalkan laboratorium yang ada di jurusan kimia itu sendiri. Oh, memperkenalkan laboratorium. Aku kira kayak ada mencampurkan zat-zat tadi ya. Soalnya ya masyarakat umum lah ya yang tahu kimia itu unsur-unsur dan zat-zat gitu. Tapi untuk apa nih Kak? Untuk karya ilmiah sendiri ada tema khususnya nggak? Ada. Untuk karya ilmiah kami ada tema khusus itu untuk temanya itu mengenai limbah, energi terbarukan dan teknologi. Nah, tapi untuk lomba karya tulis ilmiah ini Kak, itu tuh khusus kami buka untuk teman-teman dari mahasiswa. Jadi kalau untuk teman-teman dari siswa-siswi SMA, SMK sederajat, lomba yang kami adakan itu ada lomba kimia perorangan dan lomba cepat tangkas kimia. Kalau lomba cepat tangkas ini kayak lomba cerdas cermat kah atau gimana? Ya, sistemnya kayak lomba cerdas cermat, bisa diikuti itu satu tim 3 orang. Tapi kalau untuk lomba kimia perorangan itu sistemnya individu Kak. Oh, kimia perorangan itu yang ujian itu ya? Iya. Yang seperti olimpiade. Oh, yang karya ilmiah itu mahasiswanya mahasiswa UNAN aja kah atau Sumatera Barat atau gimana? Nah, kalau untuk yang lomba karya tulis ilmiah kami membuka pendaftaran untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Wow, nasional ya? Iya, wow, nasional. Keren banget nih. Nah, untuk fun game itu gimana? Itu ada daftar juga kah atau gimana gitu? Nah, kalau untuk fun game itu akan diadakan pada saat hari H. Jadi yang bisa mengikuti fun game adalah teman-teman peserta yang mengikuti lomba.
dan itu tidak ada dipungut biaya. Jadi sistem fun game ini kami adakan hanya untuk refreshing nih bagi teman-teman peserta, kan udah lomba dari pagi sampai sore, mungkin nanti kepalanya udah mumet, udah pusing, udah mual lihat soal-soal yang susah mungkin nanti kan. Jadi kami adakanlah fun game sebagai tempat untuk refreshing buat teman-teman peserta. Wow, jadi kalau di pagi-pagi harinya kita mumet, di siang-siang harinya kita udah tenang gitu ya, karena ada gamenya nih Three People. Nah sebelum itu Kak, kan biasanya orang pernah ada yang nanya-nanya nih, ini lomba siapa sih jurinya, apalagi karya ilmiah kan, atau yang lain-lainnya gitu. Ada nggak sih Kak kayak misalnya jurinya ini gitu? Oke, untuk juri sendiri kami meminta permohonan juri itu kepada dosen kimia sendiri. Jadi semua juri yang ada di perlombaan lomba kimia UNAN yang ke-27 kali ini adalah dosen-dosen dari jurusan kimia sendiri. Oke. Nah ini Kak, apa saja sih sama siapa aja lomba kimia kali ini bekerja sama gitu, atau ada sponsorshipnya Kak, atau ada partnershipnya gitu? Nah mungkin di sini kami banyak sudah ada beberapa dari brand ataupun sponsor yang bekerja sama dengan lomba kimia ke-27 kali ini. Nah tapi tidak menutup kemungkinan nih Kak untuk brand ataupun sponsor yang ingin bekerja sama dengan lomba kimia kali ini. Wah berarti panitia lomba kimia kali ini membuka banyak sponsorship sama partnership ya. Jadi mungkin dari Three People yang di rumah nih yang mau bekerja sama nih sponsorship atau partnership, boleh nih hubungi ke IG-nya apa Kak? Untuk IG kami sendiri itu Lomba Kimia UNAN. Jadi boleh banget nih buat teman-teman dari yang sponsor yang mau bekerja sama dengan kami dan mau membersamai acara kami, boleh banget langsung di DM di Instagram kami @lombakimiaunan. Oh, @lombakimiaunan ya. Mungkin boleh ditulis di Three People Lomba Kimia UNAN di Instagramnya kalau mau masukin sponsorship atau partnershipnya. Nah lagi nih Kak, kan kalau kita mengadakan event nih pasti ada rapatnya, ada praacaranya lah, kayak rapat, mengumpulkan segala macam gitu. Ada nggak sih struggle dalam membentuk panitia itu sendiri atau mendirikan event ini gitu? Wah, kalau struggle ada banget ya Kak, karena kan ini merupakan suatu kepanitiaan yang cukup besar ya. Jadi ada banyak pendapat, terus juga ada banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin antara satu dengan yang lain itu nggak sama. Jadi struggle-nya mungkin ada banget di situ untuk menyatukan pikiran-pikiran orang yang banyak menjadi satu tujuan gitu, untuk struggle-nya di situ. Tapi kan nggak ada yang sampai berantem, adu jotos dong. Ya emang argumen kan terkadang argumen ini misalnya penting, ini nggak penting, jadi agak susah ya menyatukan itu. Tapi dengan kerjasama dan berlapang dada aja ya untuk bisa menerima argumen tersebut ya. Karena argumen juga perlu kan Kak untuk acara kita ke depannya, karena kan kita mau menyukseskan acara, jadi kita emang perlu pandangan-pandangan lain gitu selain pandangan kita sendiri. Jadi itu lumayan cukup biasa sih untuk di kepanitiaan. ya yang penting nggak adu jotos aja sih. Nah nih Kak, tadi udah ada kegiatan-kegiatannya tuh lomba sama fun game. Ada nggak sih pasti teman-teman Three People di rumah kayak, masa nggak ada yang makanannya sih, atau masa nggak ada jual makanan, nanti kita beli makanan ini gimana gitu. Ada nggak sih Kak kayak stand-stand makanan atau gimana? Tenang aja Kak, kami di Lomba Kimia UNAN ke-27 kali ini juga membuka bazar. Jadi masih buka pendaftaran nih buat tenan-tenan yang mau mendirikan bazarnya di lomba kami masih membuka kesempatan. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya ada teman-teman dari tenan yang tertarik, boleh banget di DM di Instagram kami @Lomba Kimia UNAN. Terus juga buat para peserta jangan khawatir perutnya lapar, karena kami juga menyediakan konsumsi Kak. Three People yang mau ikut lomba nih, tenang aja, konsumsinya udah aman sama panitia konsumsi. Kalau enggak ya ribut aja dikit. Tapi ada juga jualan gitu ya Kak? Ada Kak. Ada mungkin Three People yang mau jualan atau mau mendirikan stand, boleh juga dihubungi di Instagramnya Lomba Kimia UNAN. Karena pasti seru tuh, apalagi bazar-bazar ya. Iya betul. Bazar-bazar kayaknya makanannya pasti murah-murah dan pasti enak-enak ya pastinya. Ya, oke. Nih Kak, apa sih yang berkesan selama mendirikan ini kan lombanya belum nih? Apa sih yang berkesan dalam hal pendirian panitia ini gitu? Mungkin kalau untuk yang paling berkesan sih Kak, kayak kerja sama tim itu paling berkesan banget buat aku pribadi ya, karena
kerja sama tim ini adalah sesuatu hal yang penting biar acara kita sukses. Terus juga deg-degan bareng-bareng dalam mencari peserta, mencari sponsorship, yang kayak gitu-gitu tuh sangat berkesan sih bagi aku. Karena baru pertama kali juga kan merasakan serumit itu ternyata kepanitiaan untuk acara yang sebesar ini. Iya, kalau kakak gimana kesannya dalam mendirikan panitia ini gitu? Mungkin hampir sama seperti teman saya Zahwa. Itu tuh berkesannya untuk menyatukan banyak kepala, karena menyatukan banyak kepala itu kan sulit. Mungkin itu, dan juga lebih ke eksternalnya untuk mencari sponsorship ataupun brand-brand yang ingin bekerja sama dengan lomba kimia kali ini. Apalagi acaranya emang nasional ya kalau yang karya ilmiah. Tapi kalau kalau karya ilmiah berarti dikirim ya. Kalau misalnya nasional berarti dikirim kayak hard copy atau soft copy ya. Oh ya, kalau untuk karya ilmiah kami sistem seleksinya lewat soft copy. Oh, lewat soft Tapi copy. untuk apabila ada finalis yang akan melanjutkan ke babak final, maka para finalis diharuskan untuk datang ke Universitas Andalas untuk melakukan presentasi, Kak. Jadi itu dilakukan secara offline. Tapi untuk seleksinya itu secara online. Oh ya Kak, mungkin boleh juga nih buat teman-teman mungkin ada yang penasaran, Kak, kapan sih sebenarnya lomba kimia ini diadakan? Iya, kita dari tadi bicara panjang lebar, tapi kayak kapan sih ini acaranya, kapan sih? Boleh nih Kak, acaranya kapan sih? Kalau untuk acaranya sendiri pas banget di bulan ini, tanggal 20 sampai 22 September, hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi buat teman-teman Treat People mungkin jangan sampai ketinggalan nih, karena lomba kimia kali ini bakalan seru banget sih. Wah, seru banget ya. Kalau untuk registrasinya nih Kak? Kalau untuk registrasi, kami membuka registrasi secara online. Jadi jangan khawatir buat teman-teman nanti yang bingung apakah kita harus ke UNAN untuk mendaftar. Jangan sedih, jangan bingung, karena bisa mendaftar. Untuk info-info pendaftarannya bisa dilihat juga di Instagram @lombakimiaunan. Di sana sudah ada kami sediakan pamflet serta link pendaftaran untuk cabang lombanya. Itu jangan bingung ya. Kita bisa registrasi melalui via online. Di Instagramnya ada linknya juga, yang form yang harus diisi. Dan acaranya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 22 September. 2 hari ya Kak? 3 hari. Betul, 3 hari. 21, 22. Oh iya, 3 hari ini Treat People, 3 hari. Nah, kenapa Sabtu Minggu kenapa enggak Kak? Kan libur tuh. Sabtu Minggu refreshing. Panitianya ya refreshing ya. Oke. Nah nih Kak, pastilah Treat People atau teman-teman yang ingin ikut lomba ini pasti ingin tahu nih, ini hadiahnya berapa sih? Apa sih apa sih keutamaan kalau kita ngikutin lomba ini tuh, apa hadiahnya gitu? Oke, untuk keuntungan peserta ya, apa sih yang bisa mereka dapat kalau ikut lomba kimia? Yang pertama, untuk di setiap cabang lombanya pasti ada hadiahnya. Kami akan menyediakan goodie bag, dan jangan lupa yang paling penting adalah sertifikat. Karena sertifikat ini kan berguna banget ya, apalagi buat mahasiswa dan siswa-siswi SMA, SMK sederajat, apalagi yang udah kelas 12 nih Kak, yang mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, sertifikat itu kan sangat penting kan. Jadi kami juga ada menyediakan sertifikat, Kak. Wow, sertifikat nih Treat People. Atau ada hal yang lain nggak Kak? Kayak keistimewaan atau hal-hal yang bersangkutan sama, mungkin kan karena anak kelas 12 kan, kayak mau nih masuk PTN ini, atau ada nggak sih yang ketertarikan khusus gitu? Ada banget, karena kan di lomba kimia nanti bagi para pemenang yang akan mendapatkan sertifikat, misalnya juara 1, juara 2, juara 3, apabila ingin mendaftar ke jurusan kimia sendiri, apabila dia melampirkan sertifikat, maka itu akan dijadikan salah satu pertimbangan, Kak. Jadi nanti buat teman-teman yang dapat sertifikat nih dari hasil menang dari lomba kimia, boleh banget nih daftar di jurusan kimia, karena akan kami pertimbangkan. Oke, jadi sertifikatnya itu berlaku untuk masuk jurusan kimia ya Treat People, bukan masuk jurusan lain. Bukan misalnya Treat People menang nih di lomba kimia kali ini, Treat People mungkin kalau untuk masuk ke jurusan lain seperti jurusan Soshum kali ya, itu pertimbangannya agak berat ya. Soalnya itu kimia kan, itu dari Saintek biasanya. Mungkin kalau untuk jurusan lain tergantung prodinya sendiri Kak, untuk pertimbangan dan lain segalanya. Oke. Nah nih Kak, kan acara ini kan udah 27 tahun ya, udah 27 kali lah. 27 kali. Dan apa sih, mungkin ada rencana kedepannya yang lebih wah gitu, karena kan kita mengikuti era globalisasi dan modernitas gitu kan. Apakah ada nggak sih rencana lain di kegiatan lomba kimia selanjutnya gitu? Oke, mungkin untuk lomba kimia selanjutnya mungkin nanti untuk kepanitiaan kedepannya berarti kan ya Kak.
Mungkin akan ada ide-ide baru, cabang-cabang lomba baru yang akan dibuat oleh panitia-panitia ke depannya, tetapi untuk tema dan segala macam akan disesuaikan sesuai kepanitiaan ke depannya. Jadi itu sih harapannya, ada inovasi-inovasi baru selain lomba-lomba yang sudah kami adakan saat ini. Wah, kalau kita tunggu ya Three People, inovasi baru dari lomba kimia ini. Nah, gimana Kak? Tadi udah panjang lebar nih Kak ngomong. Ada nggak sih kayak pesan harapan untuk lomba kali ini gitu? Oke, untuk harapan di lomba kimia ke-27 kali ini, semoga nantinya dengan adanya lomba ini kami bisa lebih memberikan banyak informasi yang menarik nih Kak, terutama di jurusan kimia. Jadi membuka juga nih, membuka pikiran buat teman-teman di luar sana kalau misalnya kimia itu nggak hanya yang serius-serius banget, tapi kami juga ada lomba-lombanya gitu. Jadi harapannya semoga nantinya kimia ini bisa disebarluaskan kepada teman-teman di luar sana. Ya, Bang, perspektifnya kimia itu nggak sesulit itu ya, nggak sesulit is fun. Sangat chemistry is fun, dan rasaku nggak itu sangat susah ya, karena menghafal tabel periodik itu kayak tidak banget. Tapi mungkin sebagian orang mungkin kimia adalah jatuh cinta mereka dengan kimia, mungkin ada gitu ya Kak. Chemistry is fun. Boleh nih Kak, dipromosiin lagi nih lomba kimianya dari kapan diadain, registrasinya, sama lomba-lomba yang diadain, dan apa aja sih benefitnya. Boleh nih kita promosiin dulu. Oke, boleh. Jadi untuk di lomba kimia UNAN ke-27 kali ini kami mengadakan 3 cabang lomba utama. Yang pertama adalah lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba cepat tepat kimia atau sistem yang cerdas cermat, dan yang ketiga adalah lomba kimia perorangan. Nah, buat teman-teman yang bingung, aku dari SMA nih, aku bisa ikut lomba yang mana sih sebenarnya? Nah, kalau buat teman-teman siswa-siswi SMA SMK sederajat bisa mengikuti lomba kimia perorangan atau lomba cepat tebak kimia yang sistemnya adalah cerdas cermat, dan juga bagi teman-teman mahasiswa akan bisa mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Kemudian selain 3 lomba utama, kami juga mengadakan kegiatan lain seperti workshop dan open lab. Kemudian ada juga fun game nih buat ajang refreshing teman-teman yang sudah mengikuti lomba. Kalau untuk workshop sendiri akan kami adakan di tanggal 20 dan open lab juga akan kami adakan di tanggal 20, tetapi untuk open lab ini kuotanya terbatas, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama. Kalau untuk workshop ada insertnya. Dan nantinya keuntungan dari workshop adalah yang pertama mendapatkan ilmu pastinya, kemudian juga mendapatkan pernak-pernik, dan kemudian juga mendapatkan pengalaman baru nih terhadap workshop yang kami adakan. Terus juga untuk open laboratory, kami mengadakan kegiatan ini tujuan utamanya yang pertama adalah mengenalkan gimana sih sebenarnya laboratorium-laboratorium yang ada di jurusan kimia Universitas Andalas gitu. Wow, sangat menarik nih Three People. Tapi boleh di-spill nggak Kak itu insertnya berapa gitu? Biar nanti ada teman-teman yang mungkin harus nabung dulu nih, mau ke Padang nabung dulu segini insertnya gitu. Oke, boleh Kak, boleh banget. Kalau untuk insert yang sekarang, karena kami sudah membuka sekarang itu ada gelombang 2 untuk cabang lomba LKPRO dan LCTK. LKPRO insertnya 65.000 untuk 1 orang, dan LCTK berapa Kak Dini? LCTK itu 130.000 per orang. Untuk satu tim. Satu tim. Satu Ya. timnya 3 orang. Satu tim berisi 3 orang, iya. Terus juga buat teman-teman yang bingung sampai kapan sih sebenarnya pendaftarannya, sementara sekarang udah bulan September nih, udah mau tanggal 20 juga. Nah, jadi buat LKPRO itu dan LCTK kami buka pendaftaran paling terakhir tanggal 15 September. Jadi sebentar lagi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama lomba kimia, boleh banget langsung daftar. Untuk info selanjutnya boleh banget dilihat di Instagram kami di @lombakimiaunan. Wow, tinggal 6 hari lagi nih Three People. Jadi buruan daftar deh. Soalnya 100 pendaftar pertama itu bisa dapat workshop laboratory tadi ya? Untuk kuota open laboratory. Open laboratory. Tapi sekarang sedikit update Kak, untuk kuota open laboratory sudah penuh Kak. Wow, sayang banget. Ya, apalagi kan pastilah teman-teman yang mungkin dari SMA atau SMK ya mau lihat kayak labor mahasiswa itu kayak apa sih, kayak sebagus apa sih gitu.
Tapi udah tutup ya. Iya. Wow, sayang banget. Karena Atau untuk nggak 100 orang. mau nambah kuota lagi nggak Kak? Kalau misalnya ada yang mau, Kak, aku mau dong. Ada penambahan kuota lagi nggak? Sepertinya untuk penambahan kuota belum bisa dibuka Kak, karena 100 orang pendaftar pertama kan emang itu kan benefitnya. Jadi kalau misalnya ada yang masih penasaran nih gimana sih Openet, mungkin bisa menunggu LK tahun depan. Nanti ada yang bilang, Kak, LK tahun depan aku udah nggak siswa lagi nih Kak. Gitu. Mana tahu kan. Iya. Oke, sayang banget ya Three People yang udah 100 pendaftar pertama udah sold out gitu. Jadi nggak bisa lihat labor. Tapi tenang aja, tapi bisa lihat labor dari luarnya. Iya, Dari luarnya aja. Dari luar. Oke. Nah nih Kak, ada nggak sih dari kegiatan lomba ini yang misalnya dia nggak untuk mahasiswa ya? Untuk mahasiswa dia nggak jurusan kimia, boleh nggak sih ikut? Boleh banget. Jadi untuk lomba yang diikuti oleh mahasiswa kan lomba karya tulis ilmiah, ini tuh tidak harus dari jurusan kimia karena dari semua jurusan sangat terbuka karena ada subtema tertentu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman teknik yang punya inovasi nih dengan subtema lingkungan, boleh banget masukin lomba karya tulis ilmiahnya. Tetapi sedikit update juga Kak, untuk lomba karya tulis ilmiah juga kami sudah ongoing. Jadi sekarang udah di tahap persiapan untuk final Kak. Wow, cepat juga ya. Karena kan acara sebentar lagi kan. Jadi Berarti yang tinggal untuk acara besok itu cerdas cermat, dan lomba kimia perorangan. lomba kimia Dan juga workshop. Masih workshop. buka kuota. Jangan sedih teman-teman yang penasaran dengan workshop kami, boleh banget daftar langsung. Workshopnya soal juga nggak nih Kak? Dong, kalau workshop kan kita kegiatan praktek dan akan diisi dengan sedikit teori. Jadi nanti luaran dari workshop adalah kita mendapatkan suatu produk tentang apa yang kita workshopkan. Dan workshop kali ini adalah EcoPrint pada gelas mug. Nah, penasaran gak sih Kak? Ya apa sih itu EcoPrint? Kalau aku yang kepikiran ya, EcoPrint itu kayak yang kayak ngeprint tapi yang ramah lingkungan gitu. Nah iya bener banget. Tapi sekarang medianya di gelas nih. Gimana sih caranya gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, iya kok bisa sih di gelas kita pakai tinta apa itu? Kok bisa ramah dari lingkungan? Apa? Jadi buat teman-teman yang penasaran boleh banget nih join karena kami masih buka kuota untuk pendaftaran workshop sampai tanggal 20 September. Jadi di hari H masih boleh daftar. Dari hari H masih boleh daftar ya untuk yang workshop ya. Iya. Ini ada gue star nggak sih Kak? Kalau gestarnya ada, pematerinya itu dari dosen kami sendiri. Karena pemateri dari dosen berarti banyak kan Kak ilmu yang bisa didapatkan nih. Karena langsung dari dosen kimia sendiri. Dari dosen kimia nih. Apalagi mungkin dari Three People ada yang cita-citanya di dosen kimia boleh nih ikut. Dari kita harus menimba ilmu tuh emang dari kecil ya Kak. Iya betul. Dari kecil baru menggunung nanti. Sedangkan dosen aja masih apa ya? Masih belajar. Iya. Jadi itu sih Kak untuk keuntungan workshop. Dan kalau di workshop kali ini kami ada insertnya juga Kak. Kalau untuk insert workshop itu 35K per orang, 35.000 saja. 35.000 aja udah dapat gelas EcoPrintnya nggak Kak? Dapat dong. Wow. Udah dapat gelas, dapat ilmu lagi Kak, dapat pengalaman baru lagi. Wow. Nanti pulang-pulang Three People dapat gelas yang EcoPrint nih. Wow, menarik banget ya. Mungkin Three People bisa cek di IG-nya di sini. Di sini ada nih lomba kimia ya. Iya, lomba kimia Unan. Nah mungkin ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan untuk Three People dalam rangka lomba ini? Mungkin dari Kak Dini dulu boleh disampaikan. Boleh. Jadi dari aku dulu deh berarti ya. Jadi untuk lomba kimia kali ini kami mengucapkan boleh banget nih buat teman-teman yang mau daftar, kami sangat welcome buat yang mau daftar, buat yang penasaran, karena jangan lupa waktu pendaftarannya itu tinggal sedikit lagi. Buat yang emang penasaran banget nih, boleh banget kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, bimbang, ragu, boleh banget langsung di DM ke Instagram kami sendiri. Kak, tadi ada sponsor juga Kak. Ya mungkin untuk sponsor nih Kak, mana tahu ada teman-teman Three People yang mau ikut ngesponsorin atau tenan-tenan, boleh juga nih Kak diinfo. Boleh kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mau membersamai acara kami dengan cara mensponsori atau yang mau ikut bazar terutama, boleh juga langsung dicari informasinya di Instagram kami Kak, karena semua informasi kami sebarkan di Instagram. Dan kalau misalnya masih ragu juga dan bimbang juga, boleh banget langsung di DM
ke Instagram @lombakimiaunan. Oke, ini udah lengkap nih Trip People, dari yang registrasi, apapun acara lomba dan kegiatannya, untuk yang sponsorship sama yang tenan-tenan udah lengkap nih disampaikan sama Kak Azwa tadi. Dan juga kalau mau ragu, silahkan cek di di Instagramnya Lomba Kimia Unan. Mungkin itu aja sih Kak dari aku. Mungkin kita ketemu lain waktu, atau mungkin kita ketemu di Unan ya untuk ikut lomba. Mana tahu aku ikut lomba juga kan. Kalau udah nggak mahasiswa boleh ikut Kak? Boleh. Boleh workshop Kak. Oh, workshopnya. juga pesertanya boleh dari umum. Oh, pesertanya umum. Oke. Untuk itu mungkin dari teman-teman yang gabut di rumah atau nggak ada acara gitu, boleh nih ikut workshop gelas tadi ya Kak? Iya, Ekoprint. Ekoprint tadi. Nah, sekian dulu dari aku Trip People di JMJ. Nah, mungkin Biru akan kembali lagi di weekend minggu depan bareng TJ lainnya dan bintang tamu yang menarik pastinya. Gue TJ MJ pamit dan jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal, dan see you, ciao di Biru lainnya. Dadah.